Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada modul 2.3, demonstrasi kontekstual. Tujuan pembelajaran khusus, CGP mampu mempelajari dan melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aktivitas pada siklus 2 dengan pembagian peran sebagai berikut. CGPA berperan sebagai supervisor atau pengamat, saya sendiri, Ibu Melia. CGPB berperan sebagai supervisor atau coach yang diperankan oleh Ibu Marti Susanti, dan CGPC berperan sebagai coachee yang diperankan oleh Bapak Morris. Mari saksikan dialog kami bertiga. Selamat menyaksikan. Selamat malam, Bu Marti. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Marti? Selamat malam juga, Bu Mei. Alhamdulillah, kabar saya hari ini sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah. Baik, Bu Marti. Seperti yang sudah kita rencanakan, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Bagaimana Ibu Marti? Apakah sudah siap kita melakukan coaching? Alhamdulillah, saya siap Bu Mei. Nah, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Morris. Ya, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, dalam hal ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Marti. Yang pertama mengenai praktik coaching ini sendiri ya Bu ya. Yang saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu waktu melaksanakan coaching kemarin? Iya, Bu Mei. Nah, perasaan saya waktu melaksanakan coaching kemarin pastinya nervous, Bu. Karena mungkin di awal-awalnya itu saya baru bisa belajar coaching itu dengan Bu Mei nanti ya. Terus deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik tirta ini Bu Mei. Karena harus sesuai kan dengan tekniknya. Nah, saya sendiri waktu itu belum paham itu apa teknik tirta. Nah, nanti saya minta Bu Mei menjelaskan apa teknik tirtanya supaya saya lebih paham ya Bu Mei ya. Iya Bu Marti, saya rasa apa yang Ibu rasakan ya, seperti nervous dan deg-degan itu sangat wajar sekali Bu Marti ya. Iya. Baik Bu Marti, jadi karena memang belum terbiasa Bu Marti ya, oleh karena itu semoga kali ini kegiatan coaching kita ini berjalan lancar dan menumbuhkan kepercayaan diri dari Bu Marti dan kita semua. Iya Bu Mei. Mudah-mudahan nanti saya tidak nervous lagi, tidak deg-degan lagi, dan saya sudah terbiasa dengan kegiatan coaching ini. Mohon bimbingannya Bu Mei ya. Iya Bu Marti, tentu saja. Baik Bu Marti, untuk selanjutnya pada proses coaching kita kali ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu pertama present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua kita mampu mendengarkan dengan aktif ya,
sehingga kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan berbobot kepada coach kita, dan tentunya mampu menggali pertanyaan sehingga yang dapat membuat coach kita berpikiran terbuka. Iya, Bu Mei. Kalau saya ini Bu Mei merasa kekurangannya itu lebih di bagian proses ya Bu. Karena kita harus hadir secara penuh. Nah, dan harus fokus juga Bu Mei dengan apa yang dikatakan coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach. Dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi intinya kita harus fokus supaya kegiatan coaching-nya berjalan dengan lancar. Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Marti ya. Fokus dalam mendengarkan itu sangat penting dalam kegiatan coaching. Baik Ibu, jadi Ibu merasa bagian proses ya yang perlu dikembangkan lagi ya Bu ya? Iya Bu, di bagian proses saya rasa yang ingin saya kembangkan. Iya Bu Marti. Terakhir nih Bu, apa sekiranya yang ingin Ibu inginkan dari coaching kita kali ini? Nah, yang saya inginkan dari coaching kita kali ini, yang pastinya saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Nah, bukan hanya solusi terbaik, tapi dari solusi itu kita bisa membuat nanti pembelajaran bukan hanya khusus kita guru, tapi berdampak kepada murid juga, Bu Mei. Bagus sekali Bu Marti. Baik Bu Marti, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observernya saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dan tentunya untuk bagian present nanti saya akan melihat apakah Ibu sudah melakukannya dengan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silahkan untuk dilanjutkan Bu Marti ya. Baik Bu Melia, terima kasih. Dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar kegiatan coaching saya dengan Pak Morris. Terima kasih juga atas bimbingan yang Bu Melia lakukan untuk saya. Iya, terima kasih kembali. Nah, sekarang kepada Ibu Marti dan Pak Morris, saya persilahkan untuk melakukan coaching. Ya. Selamat malam Pak Morris. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam juga Ibu Marti. Alhamdulillah saya sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan Bu Marti. Ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah Pak Morris, terima kasih doanya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Morris yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi, apa yang akan Bapak sampaikan pada obrolan kita kali ini ya Pak? Baik Bu Marti, ya. Saya juga berterima kasih banyak kepada Bu Marti yang sudah bersedia mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Jadi Bu Marti, saya boleh bercerita? Iya. Ya, seperti ini. Saya ini ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Pembelajaran ini terjadi di kelas saya, yang mana kelas saya tahun ini muridnya lebih banyak diam, boleh dikatakan pasif. Jadi tidak seperti kelas yang dulu yang bisa memberikan respon yang sangat baik saat saya menyampaikan materi. Kelas ini perlu Ibu ketahui, mereka lebih banyak diam dalam proses pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran, murid-muridnya lebih banyak
diam dan pasif berbeda sekali dengan kelas saya sebelumnya yang memberikan feedback umpan balik yang sangat baik terhadap proses pembelajaran. Inilah Bu Marti yang menjadi permasalahan saya. Iya, baik Pak Moris. Jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata murid di tahun ini berbeda dengan murid di tahun kemarin. Nah, murid di tahun ini berarti lebih banyak diam, kata Pak Moris tadi ya, dan kurangnya feedback. Betul begitu Pak Moris? Iya, Bu Marti, betul sekali. Betul sekali apa yang Ibu terima dari permasalahan saya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu, Bu Marti. Nah, baik Pak Moris, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya kira-kira apa sih yang Pak Moris inginkan dari obrolan kita kali ini? Baik Bu Marti, sesungguhnya saya sangat berharap dari pertemuan kita kali ini, saya ingin ada solusi yang sebenarnya, yang nyata dari permasalahan yang saya hadapi. Karena jujur saja, terkadang saya merasa bingung. Saya harus ngapain? Saya harus apa yang harus saya lakukan, hal terbaik apa yang harus saya lakukan di kelas. Karena jujur saja berbeda jauh dengan murid saya di kelas sebelumnya. Saya merasa apa yang menyebabkan mereka seperti itu, jujur saja menjadi problem yang sangat luar biasa bagi saya. Karena sepengalaman saya menjadi guru di kelas yang sekarang inilah, muridnya yang sangat diam dan pasif. Wah, seperti itu ternyata Pak Moris ya keadaannya. Ternyata memang sangat jauh berbeda ya Pak. Nah, baik Pak, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Bapak hadapi saat ini? Atau mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana perasaan Pak Moris waktu mengajar di kelas tersebut dibandingkan dengan kelas sebelumnya. Jujur saja Bu, saya kalau masuk kelas, saya pasti merasa bingung Bu. Saya mau ngapain dalam kelas? Mau saya kasih model pembelajaran seperti apa? Karena mau saya kasih pembelajaran seperti apapun, mereka tetap diam dan pasif. Karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi. Itu yang saya tangkap. Jadi saya melihat kenapa mereka demikian. Saya melihat mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi, dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran kemarin kepada wali kelas sebelumnya. Ternyata mereka masih terpaku nih Bu dengan gaya pembelajaran yang diberikan oleh guru sebelumnya. Nah, inilah yang membuat saya bingung. Yang membuat saya bingung tadi, respon mereka saat pembelajaran dengan respon diam. Mereka itu saya tidak tahu gitu apa mereka itu paham atau belum gitu Bu. Jadi dengan diamnya mereka ini menjadi tanda tanya besar buat saya gitu. Diam ini sudah mengerti, sudah paham, atau diam ini memang nggak paham atau nggak ngerti dengan proses pembelajaran. Ya, ini sangat membingungkan sekali buat saya Bu Marti. Iya, baik Pak. Ternyata sebegitu rumitnya ya Pak. Permasalahan yang Bapak hadapi terhadap murid sebenarnya tidak terlalu rumit Pak. Nah, kita tinggal menyiasati saja nanti. Terus kira-kira nih, lalu Bapak sudah pernah tidak menanyakan kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran berlangsung? Sudah Bu, sudah pernah saya tanyakan. Beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke murid-murid dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya. Karena saya merasa ini mungkin penting gitu. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada di diri saya. Saya juga harus menyadari kembali ke diri pribadi saya. Apakah mereka demikian itu letak kesalahannya ada pada diri saya. Dan ada anak yang bilang, salah satu anak ada yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail. Maksudnya di sini mereka tuh sulit menerima dan mencerna dari penyampaian saya, sehingga mereka merasa penjelasan dari saya itu masih sulit untuk diterima mereka gitu, kurang terinci menurut mereka.
Dengan demikian, saya terima Bu, saya menerima apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi tanggapan yang diberikan oleh mereka kepada saya, dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi. Jadi apa yang menjadi keluhan anak terhadap penyampaian saya dalam penyampaian materi itu saya tingkatkan dengan memperbaiki dengan cara menambah literasi dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT. Jadi saya juga membuat PPT yang sangat menarik, video pembelajaran agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kesukaan mereka pada proses pembelajaran sebelumnya di kelas sebelumnya. Tapi ya kembali lagi Bu, saya masih merasa belum sesuai begitu Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang ada respon. Jadi meskipun saya sudah berupaya, sudah berusaha demikian, ya sampai sekarang mereka masih lebih banyak diam dan kurang respon. Seperti itu Bu Marti. Wah, iya ya Pak Moris. Padahal Pak Moris sudah melakukan berbagai tahapan perencanaan yang berbeda-beda kepada mereka supaya mereka tidak bosan untuk bertanya dan ada respon, maksud Pak Moris. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak sudah berusaha menambah model belajar, tapi masih kurang respon dari siswanya, Pak. Lalu, kalau boleh saya tahu ini, kira-kira dalam pembelajaran Bapak menginginkan murid yang seperti apa, Pak? Iya, Bu Marti. Dan pembelajaran sesungguhnya saya lebih suka dengan murid yang aktif, bisa ada komunikasi dua arah. Jadi murid tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika saya menyampaikan materi. Itu yang saya harapkan, Bu Marti. Wah, baik Pak Moris. Jadi Pak Moris lebih suka jika ada komunikasi aktif gitu ya Pak antara guru dengan siswa. Begitu kan Pak? Iya Bu Marti, betul sekali. Jadi kelas itu bisa hidup gitu. Jadi bisa ada interaksi antara guru dan murid tadi gitu. Tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi biasa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak juga gitu. Dan ini tentunya membuat saya merasa pasti ada cara untuk membuat mereka lebih aktif gitu Bu. Itu yang saya harapkan gitu. Jadi saya mengharapkan suasana kelas yang hidup dan ada komunikasi interaktif. Seperti itu Bu Marti. Iya Pak. Nah, lalu Pak, apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal-hal tersebut? Nah, yang bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat ini. Begini Bu, menurut saya mungkin saya akan melakukan dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran. Mungkin saya akan meminta kepada siswa untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lainnya. Dan mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi bisa itu secara individu atau kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi mereka. Karena nantinya juga mereka akan sangat memerlukan hal ini di lingkungan kehidupan bermasyarakat. Dan mungkin saja dia akan menambahkan dengan menggunakan aplikasi semacam Quizizz agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan. Mungkin itu yang akan saya lakukan nantinya, Bu Marti. Baik, Pak Moris. Lalu, dengan rencana-rencana tersebut, semoga bisa membuat siswa Pak Moris lebih aktif ya. Nah, luar biasa sekali itu Pak Moris. Nah, yang Bapak Moris sampaikan itu sudah sangat luar biasa. Bapak benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak-anak aktif di kelas. Iya, Bu Marti, seperti itu, Bu Marti. Nah, kira-kira nih Pak, kapan hal tersebut akan Bapak lakukan?
Mungkin mulai minggu depan, Bu. Setelah kegiatan lomba Agustusan akan saya fokuskan ke rencana aksi saya ini, Bu. Baik, Pak. Tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita nih, Pak. Nah, apa yang bisa Bapak dapatkan dari obrolan singkat kita ini? Baik, Bu Marti. Jadi dari obrolan kita ini, saya merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran jadi menyenangkan. Jadi alhamdulillah sekali pada coaching kita hari ini berkat Bu Marti juga saya menjadi menemukan solusi apa yang harus saya lakukan. Jadi yang sebelumnya saya sempat kebingungan untuk menyikapi permasalahan yang ada, namun setelah adanya coaching dari Bu Marti, saya menjadi tahu gitu dan bisa berpikir untuk mendapatkan solusi untuk membimbing anak-anak di kelas saya itu supaya proses pembelajaran di kelas saya itu yang tadinya diam dan pasif dapat aktif kembali dan menyenangkan. Demikian Bu Marti, seperti itu. Baik, Pak. Semoga apa yang kita bicarakan ini tadi dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Bapak ya. Dan saya tunggu cerita Bapak selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah Bapak menerapkan rencana pembelajaran Bapak tadi ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Morris. Iya, terima kasih juga Bu Marti sudah mau meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan saya. Terima kasih sekali, sangat luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu Marti. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak. Iya, bagus sekali. Mari kita beri aplaus untuk kegiatan praktik coaching kita hari ini. Ibu Marti dan Pak Morris, saya lihat dalam praktik coaching tadi itu sudah sangat dengan baik memperlihatkan alur tirta pada percakapan, yaitu adanya tujuan, identifikasi, dan rencana aksi serta tanggung jawabnya. Nah, kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Marti selaku coachnya. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Baik Bu Mei. Nah, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Iya, betul sekali Bu Marti. Nah, baik Bu Marti, jadi untuk rencana aksi dan solusi yang akan Pak Morris lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian tadi di awal Ibu Marti menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah sangat dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini, dan memberikan tentunya tadi saya dengar Ibu Marti mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dan permasalahan yang dihadapinya. Iya, betul sekali itu Bu Mei. Ya, saya rasa Ibu Marti ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Marti selaku coach dan Pak Morris selaku coach atas praktik coaching yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Seperti hal yang sudah kita pelajari ya, bahwa kita semua harus memperhatikan
kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi Koci. Dan akhir kata, saya ucapkan billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.